Ngeten iki kula terangno. Nabi itu tetap benten, manusia biasa kan. Nabi itu redaksi aslinya itu bukan ngendikan sukut itu enggak. Tapi hifdzul lisan, menjaga apa? Kalau ada tag yang fal yakul khairon aul yasmut itu yang menang dari barang apa? Batil. Tapi nak menang dari hak itu dari setan. Mergo kamu tidak menganjurkan kebenaran. Beberapa menang anak Rabu ajari jamaah, Rabu ajari moco ngaji, Rabu ajari kebenaran, yo setan. Kita ngomong terus tapi ra penting yo setan. Makanya kan kalau ini tenang, kalau panjang kalau niati saking dalam, kalau waduh akhir-akhir ini sering sinau kitab Al-Qudud wal Jinayat. Di rumah Allah tenang. Karena ini pertaruhan pulau di Bensuan Pangeran. Begini loh masalah utama kita itu. Kita kan hidup di era buku ya, banyak buku ditulis ya tentang psikologi, tentang sosiologi, tentang apa-apa. Dan itu jadi rumus. Terus buku-buku ini diseminarkan, ditulis di media, dicetak maupun elektronik di medsos sama-sama. Dan ini memenuhi publik. Sementara sing soleh-soleh dengan alasan asukut asalama terus menang. Itu malah kita kedosan, kan? Yakin kedosan, ra bakal ya dadi wali. Itu setan akhros, setan sing napa? Bisu. Karena kita akhirnya tidak ngomong kebenaran. Sama tak ceritanya. Pertama Nabi dadi nabi itu ciri khasnya adalah harus ngendikan. Bahkan pertama harus ngendikan bahwa saya ini nabi. Saya ini membawa kebenaran. Nah, kenapa ini penting? Begini, rungokno. Misalnya gini. Kowe jagungan mbek wong fasik. Ning dunya pisan karo rasane wong ayu. Ora enak. Sehingga terus terjadilah rumus, enak yang rasane wong ayu. Ketemu wong fasik yang lebih dari itu, masa wong ayu kok sitok kudu bolak-balik. Akhirnya terjadi satu paham, nikmate urip iku ya ngrasakno wong ayu. Bayangkan kalau itu di anak-anak puber yang enggak ngerti apa. Akhirnya boleh duit ya demi ngrasakno wong ayu. Semuanya dikerahkan ke sana. Terus yang soleh menang. Bandingkan misalnya kalau yang soleh gelem ngomong. Diceritani Imam Ghazali, diceritani Syaikhul Qadir Jilani. Sehingga anak-anak ini cita-citanya pengen jadi wali, pengen jadi wong soleh. Hari jaluk carane warai ibu, yuk carane ngaji pesolatan, yuk carane sujud sing bener. Lahirlah gerakan besar-besaran wong kepengin iso maca Quran. Sebuah soal metode maca khilafullah, tapi aku setuju. Ikro, cikiro ati, cikjambu ati, nanti yang boh, sini ati boh, prarok. Pokoknya lumayan ada keinginan masif, wong kepengin iso maca. Kok iki baru kayak wong ngomong tau men. Ayo coba. Baru kayak wong ngomong. Artinya apa? Kayak apa bahayanya kalau orang batil mempromosikan kebatilannya yang hak men. Orang bolak-balik ngomong, sing kok Mustafa meneng lah ini ra mesti dadi wali. Ning Indonesia wae wong men dihormati, karismatik. Karismatik mbahmu asline ya ora karismatik. Orang yang enggak pernah ngisi ruangan kerajaannya Allah dengan kebenaran. Akhirnya ruang ini diisi kebatilan. Dan Allah sudah mempertontonkan kita ning hukum fisika itu mau, misalnya gelas, gue isi waktu, terus gue isi banyu. Ruang jatah waktu tentu tidak terisi air, karena ngaduk di tempat ya, Pak. Sama. Kalau kebaikan itu sudah ngisi ruang, maka ini tidak bisa digusur oleh kebatilan. Ya kayak tadi misalnya, wong Indonesia sing gelem sholat, wes sholat tok lah, ora pati alim lah. Baru kayak sholat itu nak bingung, ramoro dukun, ramoro gunung Semeru, ramoro gunung Lawu. Sumpah ya sholat. Wong ngerti utang akeh ya sholat. Wes lumayan, wes ramadillah. Wes ramadillah, tetap diutang lah, tetap di penjara lah mergo utang, wes ramadillah. Tapi paling gak ada di sirik mergo moro gunung Lawu. Ini gue masih ganti kan? Kawiro, aku raro deh, maju deh, nggak tahu. Dari kapan-kapan enggak aku tak baju nih. Buat setan kono ketemu aku langsung Islam. Cepetan sih. Artinya gini. Tauhid yang dijaga oleh sholat, tauhid yang dijaga oleh sholat ini sudah penuh di hatinya. Sehingga setan ngajak syirik, ngajak ning gunung kawi enggak punya ruang. Mergo kadung diisi ruang ini diisi oleh tauhid. Problemnya adalah kita terlambat membuat solusi kebenaran. Akhirnya kebatilan jadi solusi. Coba misalnya kehidupan yang fasik.
Bersumpah pun arung dugem ora lega, nak gak minum gak lega, nak gak medok gak lega, nak gak kongkoi-kongkoi ning nggon maksiat gak lega. Sekarang sing ngaji aku ning kene. Ayo, sumpah maca waqiah ora paham lah. Sumpah maca jal-jalun gak paham lah, iki bayang sira paham lah. Sumpah manakiban yo ora paham lah. Sumpah ngomong sunah-sunah Rasul yo ora paham lah. Piye-piye sing penting ora maksiat. Iku wis menang. Dan ini dimulai dari karena kita mempromosikan kebenaran. Artinya ini, nak misalnya wong soleh ciri utamanya menang, habis kita karena nanti semua ruang diisi komentar-komentarnya wong batil. Paham sih kalau maksud? Makanya sekali wong menang dari kebenaran, dari ulama-ulama setonun akhros, itu setan sing paham? Karena tadi kita harus ada kompetisi. Makanya Nabi sebenarnya ngendikan khifdzul lisan, jaga lisan sangka omongan yang tidak penting. Ojo kok termasuk omongan penting lah, repot. Coba yang pernah ngaji saya misalnya, berapa kebenaran yang didapatkan. Kemudian barokah kebenaran itu kamu tidak mengikuti kebatilan. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahib. Kebenaran ketika dihentikan, itu bisa meruntuhkan kebatilan. Fa idza huwa zahib. Kemudian kebatilan itu hilang sama. Kalau nanti ketemu yang PKI, pakar komunis. Nantang saya begini, Pak, saya tidak mau Islam sebelum Anda menjelaskan Tuhan itu siapa. Siapa ya? Ya apa-apa kira Islam, tapi ya duduk bareng. Maksudnya gimana duduk bareng? Ya misalnya ono kertas kobong ya usah, ono sebagainya. Ya sudah tahu-tahu kobong, yang menjadi kobong kebetulan tidak bisa Bapak. Kobong itu karena ada api. Ya sudah. Berarti ada sebabnya ada. Ya wis. Alam raya itu wujud itu sebab. Sebab itu cara Islam jenenge Allah. Jenenge itu Allah. Cara kowe sebab. Benar bahasa Arab Allah, musabbibul asbab. Jadi berarti pengiran sebab tuh. Iya. Namun Islam lah dia asem Islam dari Islam lah. Ternyata itu mau salah penjelasan. Dia itu enggak terima. Tahu-tahu Allah kok penting itu apa? Dia enggak pernah ada yang menjelaskan dia bahwa Allah ini berstatus sebab. Setelah dijelaskan ternyata dia mau Islam. Saya ulang lagi, kita kadang terlalu kan, saking suwene istiqomah ini goblok kira karuan. Jadi anggap nerang Allah itu sangat kreatif, kenapa? Ayo rasa protes ada. Ngomong bodoh jelas ya ada protes. Kalau sampai ngaji ilmu kalam itu ilmu mantek, ilmu logika. Misalnya terutama kitab-kitab Sanusi itu kan. Wong kula mulai alih belajar ilmu kalam, nganti sakniki gadah. Kula nu nganti sakniki teng sarang mulang ilmu kalam. Dulu kitab paling sulit, termasuk kitab paling sulit jenenge Kubul Yakiniyah itu yang ngajar saya. Karena yang soleh-soleh, yang alim alamah sudah sepuh dulu yang ngajar Mbah Mun. Di antara penggantinya, di antara itu yang ngajar saya. Itu diterangkan di ilmu kalam. Ternyata dia ingkar Allah itu kan Allah itu siapa sih, tahu-tahu kok penting cara Islam itu dia enggak mau. Dia bilang, saya mau Islam Bapak, asal kamu bisa nerangkan Tuhan itu siapa? Bisa. Mulai pengalaman mus, orang-orang mau kue pak lunak rugen barang. Berarti duit ayam berarti duit sumpah. Kita kan gayanya soleh tuh, aslinya kapitalis. Aslinya nanti duit ayam berarti duit. Sumpah dia mau bujo ya seneng terus aneh akeh, nanti mau. Ini dia mau lagi ya kalau aneh akeh, bodoh orang Islam ya repot. Mau melarat tuh udah bendino tukaran, tapi anaknya tetap ya aneh. Kalau terang loh. Kalau dalam ilmu kalam, terus kalau ngomongnya kan, ya wes apa kira percaya pengiran jera apa, tapi ayo duduk bareng-bareng. Maksudnya apa gimana? Duduk bareng-bareng misalnya. HP-mu tak banteng pecah, ya kebetulan pecah. Yang menjadikan pecah, ya kebetulan pecah. Ono kertas kobong ya kebetulan kobong. Ya udah jelas Pak, sebabnya kamu banting. Sebabnya ini dibakar, maka ada sebabnya, maka ada musabab, ada yang disebabkan. Lah iya, langit bumi itu kadung ngono, ya butuh sebab. Iya butuh sebab. Ya sebab itu orang Islam pengen. Makanya kalau dalam ilmu mantek diterangkan begini, dengerin. Alam ini kadung ada. Sesuatu yang ada, yang tentu adanya tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Nah, berhubung kadung ada, pasti kita rumuskan ini ada sebab. Nah penyebab ini oleh ilmu mantek dirumuskan bernama musabbibul asbab, penyebab dari semuanya. Bisa kausa prima, bisa musabbibul asbab atau wujud awal.
eksistensi Allah. Nah, ilmu mantek itu tidak menemukan eksistensi awal itu bernama siapa. Islam datang menamai itu bernama Allah. Paham ya? Makanya kata ilmu mantek itu hanya menamakan itu musabbibul asbab, kausa prima, tapi terus oleh Islam dinamakan itu Allah. Karena lebih tidak masuk akal misalnya alam yang wujud ini disebabkan sesuatu yang tidak wujud. Ya akhirnya PKI itu tak terang. Saya gini nih wae. Bumi kita rokok wujud ora wujud. Kemudian kamu mengatakan sebelum ada bumi adalah ketiadaan. Bagaimana mungkin ketiadaan menyebabkan sesuatu yang ada? Ning dingkon barang ra ono iku ora iso dadi sebab. Nah, cara dene kan enggak ketiadaan penyebab dari kewujudan. Ketiadaan penyebab dari keadaan. Sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak. Makanya ilmu mantek itu jelas. Nah, barang wujud mesti diwujudno wujud sing prima. Lah wujud sing kelas prima itu cara Islam disebut wajibil wujud. Lah wajibil wujud itu jenenge cara Islam. Akhirnya dia nerima. Akhirnya biasa weh. Ternyata yo enggak apa-apa. Kalau gitu Islam enggak apa-apa, Bapak. Ternyata Islam mau mantel Allah itu sapa? Wujud-wujud penting sebab Islam itu. Nah, ternyata karena kita tidak cukup punya artikulasi, tidak cukup punya ibanah, memberi penjelasan. Karena tadi kesuaian istiqomah. Kamu ngomong tahlil, semua kok kegiatannya tentang ngarang kitab ya bela-bela nih tadi. Kok sing gedeng tahlil yang ngarang kitab Sunnah Rasul Nabi atau di tahlil. Semua terus. Untuk mau tahlil apa? Mesti ngakoni sahabat itu rawan barang apa? Nanti orang ngakoni merdu ngerti apa? Ya kok orang mikir, kaji Nabi ditahlil ngenyak, karwan swarga ditahlil. Tahlil ono dongane, Allahumma mugi-mugi salah-salah di sepuro. Ngomong ngono kafir Nabi jadi salah di sepuro karwan swarga. Pemenang atau mugi-mugi mayit di swarga, malah kafir ping 13. Nabi jadi dongane mlebu. Musim duwe. Wong resensi swarga terserah Kanjeng Nabi malah dongane. Ngono terus terlalu kita istiqomah terus, nanti hilang akal. Wah, anggur sing anu ngeceng wong ora tahlil, sing ora anu ngeceng wong tahlil, ngono terus juga kegiatan. Ora kegiatan tok identitas. Tidak boleh seperti itu terus itu tidak boleh. Mbok yo sekali-kali bahas sesuatu yang dibahas Quran. Sama tidak Jubair bin Mut'im cerdas-cerdas wong. Dia itu tidak mau pernah masuk Islam. Makanya saya ini untuk barokah Quran bisa begini. Singkat kita Jubair bin Mut'im ketika perang Badar kalah walhasil dia ditawan. Pas ditawan maghrib Nabi ngimamin, lalah baca surat Wattur wa kita bimastur fi rohkim mansur wal baidil makmur satu ruset. Terus di antara itu ada ayat am khalaqus samawati wal ard la yuqinun. Oh, di antara pokoknya ada ayat-ayat itu. Ya sudah, kalau kamu tidak ngakui Allah itu Tuhan, ya gini saja. Bayangkan kamu yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu nantang orang-orang gitu. Gak apa-apa kata Allah, saya enggak kamu anggap yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kamu harus berkeyakinan, kamulah yang menciptakan langit dan bala yuqinun. Mereka pun enggak pernah yakin kan. Mereka tahu kalau mereka juga enggak pencipta langit dan bumi. Ya sudah, kalau saya enggak yang menciptakan langit dan bumi, ya anggap saja langit bumi diciptakan tanpa sebab. Am khuliqu min ghairi syai'in. Berarti semua keadaan ini diciptakan tanpa sebab. Mereka juga, ya iso barang wujud ditampa. Akhirnya Jubair itu cerdas juga Muhammad. Mau nangis, neng tawanan nangis. Kadari Muhammad, aku saya ingin Islam. Kadari aku cerdas. Pakai itu bolak balik ke Quran. Lagu yang baca Quran menjasin yang ini